Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pembelajaran PAI kita hari ini akan memasuki bab baru. Jika sebelumnya kita belajar tentang mengenal Allah dan kitabnya, hari ini di pembelajaran ketiga kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, anak-anak dapat mencontoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setiap kita pasti ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena menjadi anak yang soleh dan soleha akan dibanggakan oleh kedua orang tuanya, akan disayang oleh semua orang. Nah, menjadi anak yang soleh dan soleha yang berakhlak mulia itu prestasi yang sangat hebat. Ia lebih hebat dari nilai apapun. Itulah cita-cita tertinggi orang tua dan cita-cita kita sebagai anak yang soleh dan soleha sebagai untuk menjadi seorang muslimah yang sejati yang baik. Nah, kira-kira ada apa saja ya perilaku yang mencerminkan anak soleh. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku jujur. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari perilaku jujur? Nah, jujur artinya yaitu lurus hati. Menurut bahasa adalah lurus hati. Orang yang jujur akan selalu berkata dan bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Lalu, jika ingin menjadi anak yang jujur, kita harus menjadi pribadi yang tidak mengurangi dan menambah sesuatu yang telah terjadi. Kalau memang kejadiannya seperti ini, harus dikatakan seperti ini. Jika tidak, ya maka katakan salah. Jika itu benar, maka katakan benar. Jika itu salah, maka katakan salah. Nah, ada beberapa macam dari perilaku jujur. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti melaksanakan ibadah perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jika tidak boleh membantah kedua orang tua, maka anak-anak tidak boleh membantah kedua orang tua. Jika Allah menyuruh kita sholat 5 waktu, maka kita harus sholat 5 waktu. Lalu jujur yang lain kepada Allah yaitu berdoa, memohon hanya kepada Allah. Lalu selalu berperilaku baik kepada orang lain. Karena jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka itu dianggap kita berbuat baik juga kepada Allah. Lalu jujur yang kedua yaitu setelah jujur kepada Allah, jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada diri sendiri. Nah, beberapa contohnya yaitu berperilaku baik. Sebagai pribadi kita sendiri, kita harus berakhlak yang baik kepada siapa saja, kepada orang lain, kepada Allah termasuk juga. Lalu jujur yang lain, jujur jika berbuat salah, maka mengakuinya dan mau meminta maaf. Anak yang jujur, anak yang soleh yaitu anak yang jika salah, maka dia berkata, saya salah, saya minta maaf. Berani mengakui kesalahannya. Lalu jujur yang lain yaitu tidak menyalahkan orang lain, tidak bersikap sombong dan menyadari kekurangan dan kelebihan diri
sendiri. Jika kalian memang punya kekurangan, maka katakan kekurangan itu. Nah, jangan kalian menjadi orang yang sok pintar, jangan menjadi sok menyombongkan diri. Itu ya contohnya ya. Lalu setelah jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, ada juga jujur kepada orang lain. Nah, beberapa contohnya yaitu yang pertama, mempunyai sikap yang tenang, nggak usah gelisah apa-apa kayak pernah berbohong, enggak. Yang tenang saja. Nah, kalau kita benar maka akan benar. Kalau itu salah maka katakan salah. Lalu jujur yang lain, menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak terburu-buru. Lalu yang ketiga, cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ada. Seumpamanya kalian mendapatkan cerita dari teman kalian, lalu kalian mau cerita lagi ke teman kalian yang lain, maka cerita yang telah disampaikan sebelumnya harus sama, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dari perilaku jujur, ada beberapa hikmah yang dapat kita peroleh jika kita berbuat jujur. Yang pertama yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu dapat dipercaya oleh orang banyak jika kita berbuat jujur. Lalu yang ketiga, memiliki banyak teman karena mereka percaya sama kita. Kita bukan orang yang pembohong. Lalu hikmah yang lain yaitu hidup menjadi tentram karena kita menyampaikan apa adanya. Jika itu salah maka katakan salah, jika itu benar maka katakan benar. Lalu hikmah yang lain yaitu dicintai. Setelah sudah mendapat pahala, Allah pasti akan mencintai kita. Para malaikatnya akan mencintai kita, bahkan rasul-rasulnya akan mencintai kita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.